ada sesuatu yang mulai retak di dalam sistem keuangan, dan Powell baru saja mengakuinya. Hari ini, aku akan menjelaskan mengapa pernyataannya menandai titik balik penting, serta apa artinya ini bagi pasar uang Anda, dan apa yang mungkin terjadi pada tahun 2026. Karena meskipun Federal Reserve atau The Fed mulai memperlambat strategi pengurangan neraca keuangannya, masalah yang sesungguhnya baru saja dimulai. Selamat datang di Rankia. Aku mau ajak kalian untuk klik tombol subscribe di bawah ini, supaya kamu nggak ketinggalan informasi menarik, sebab kami rutin mengadakan live webinar gratis dengan mengundang para ahli yang berpengalaman. Kalau kamu juga tertarik dengan informasi lainnya, bisa cek Instagram atau TikTok Rankia Indonesia dan website kami di rankia.id. Sudah cukup lama The Fed menarik uang keluar dari sistem. Sesederhana itu. Mereka perlahan-lahan menguras likuiditas yang selama ini menopang bank-bank. Dan seiring waktu, dampaknya mulai terasa. Saat ini, bank memiliki ruang yang jauh lebih sempit untuk saling meminjam dana, dan itu mulai terlihat. Bayangkan, semua orang minum dari sumber air yang sama, tetapi debit airnya terus menurun. Apakah tiba saatnya tekanan turun, aliran melemah, dan sebagian mulai bertanya-tanya, apakah ini bisa bertahan? Salah satu tanda paling jelas bahwa ada pengetatan sistem keuangan terlihat dari pinjaman jangka sangat pendek antar bank. Ini adalah operasi overnight, transaksi yang dilakukan dari hari ke hari, agar sistem keuangan tetap berjalan normal. Ketika pinjaman ini menjadi lebih mahal atau tidak stabil, itu pertanda uang mulai langka. Ada pula faktor kedua yang memperparah situasi, Departemen Keuangan Amerika Serikat atau US Treasury. Mengapa? Karena mereka terus menerbitkan utang, lebih banyak obligasi, lebih banyak lelang. Setiap kali itu dilakukan, semakin banyak uang tersedot keluar dari sistem. Seolah-olah ketika The Fed sedang berusaha menurunkan permukaan air, Treasury justru membuka selang air besar. Tidak mungkin menjaga keseimbangan seperti itu. Powell mengatakan sesuatu yang penting. Proses menarik uang dari sistem yang disebut pengurangan neraca, balance sheet reduction, sudah mendekati akhir. Dengan kata lain, The Fed akan berhenti menarik likuiditas dari pasar. Secara teori itu seharusnya menjadi kabar baik, tapi pasar tidak merayakannya. Sebaliknya justru tetap gelisah. Mengapa? Karena meskipun The Fed berhenti menguras kolam, mereka sudah mengambil begitu banyak air hingga sistem masih kehausan. Ibarat mematikan keran tepat ketika semua orang mulai merasakan kurangnya tekanan air. Ada tanda-tanda bahwa ketegangan ini masih berlanjut. Salah satu yang paling jelas adalah bank-bank kini bersedia membayar lebih untuk mendapatkan dana jangka pendek. Tanda adanya ketidakpercayaan. Alih-alih saling meminjam seperti biasanya, kini ada lebih banyak keraguan dan kehati-hatian. Dan di pasar keuangan, hal itu bukan pertanda baik. Hal yang paling mencolok adalah meskipun mulai ada pembicaraan untuk menghentikan proses ini, tidak ada yang berbicara tentang membalikan arah. Tidak ada yang berkata, mari kita masukkan kembali uang ke dalam sistem. Dan tentu saja, jika satu-satunya solusi nyata adalah mengisi kembali kolam itu, tetapi itu tidak akan dilakukan, maka masalahnya tetap ada. Diam tapi nyata. Meskipun The Fed berhenti menarik uang dari sistem, itu tidak berarti semuanya telah terselesaikan. Justru sebaliknya, sistem sudah kering dan menghentikannya sekarang sama saja seperti menginjak rem ketika sudah di tepi jurang. Apa yang dibutuhkan sistem agar bisa kembali normal? Pada dasarnya The Fed harus melakukan kebalikan dari kebijakan saat ini, yakni mulai menyuntikkan uang kembali, mengisi ulang kolam likuiditas itu. Namun hal itu tampak sangat kecil kemungkinannya. Powell, ketua The Fed,
hanya memiliki sekitar 6 bulan tersisa dalam masa jabatannya. Melakukan pembalikan kebijakan sebesar itu akan sangat sulit secara politis, terutama jika inflasi kembali naik. Jadi untuk saat ini tampaknya mereka akan tetap diam, tidak menambah likuiditas, tapi juga tidak menguranginya. Hanya membiarkan sistem bertahan sebisanya. Apa artinya ini? Kita mungkin akan memasuki semacam zona abu-abu. Tidak ada yang spektakuler, tidak ada yang terdengar seperti krisis di berita utama, tapi sistem keuangan akan beroperasi dengan ketegangan, dengan ruang gerak sempit, dan dengan aliran likuiditas yang lebih terbatas. Seiring waktu, hal ini bisa memunculkan masalah yang lebih besar, karena jika likuiditas tetap seketat ini dan tidak ada tindakan yang diambil, cepat atau lambat, sesuatu bisa benar-benar rusak. Dan ketika itu terjadi, kemungkinan besar The Fed harus turun tangan. Namun saat itu mungkin sudah terlambat. Dan inilah yang mulai membuat banyak orang di pasar keuangan merasa khawatir. Bagaimana pendapatmu tentang kondisi ini? Apakah kamu suka dengan pembahasan ini? Kalau kamu mau aku bahas ini lagi, komen di bawah apa topik yang kamu ingin untuk kami bahas. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.